Minggu yang lalu kita merenungkan firman Tuhan di mana kita belajar bahwa firman Tuhan adalah seperti makanan kepada roh kita. Seperti tubuh badan kita membutuhkan makanan, kita perlukan makanan untuk hidup dan menjadi kuat. Kita juga membutuhkan makanan dan memberi makanan kepada roh kita. Dan firman Tuhan adalah salah satu makanan rohani yang bisa kita berikan kepada roh kita. Di dalam dunia ini, terutamanya di saat ini, di mana dunia ini adanya pandemik, kita tidak sadar tetapi kita sering memakan makanan yang diberikan oleh dunia, di mana ketakutan menjadi makanan kepada jiwa kita. Apabila jiwa kita menjadi kosong atau roh kita adalah lapar dan kita tidak memberikan makanan rohani yang sewajarnya kepada roh kita menjadi lemah dan kita mulai memakan makanan yang diberikan oleh dunia ataupun makanan yang diberikan oleh iblis dan setan. Tetapi bukan sahaja firman Tuhan merupakan makanan rohani yang sangat penting, kita juga mau belajar malam hari ini di mana firman Tuhan juga adalah sesuatu yang dapat membimbing dan menjadi pelita dan terang kepada kita. Walaupun ini adalah sesuatu ayat yang sangat selalu sering kita lihat, tetapi kita percaya Roh Kudus akan memberi pencerahan dan akan menguatkan iman kita pada malam hari ini. Jadi makanan rohani dalam bentuk firman Tuhan bisa memelihara roh kita, di mana iman kita menjadi kuat dan kita dapat lanjut lagi bertumbuh dalam Kristus. Ada ramai orang Kristen di saat ini, di dunia ini, di mana mereka sudah berhenti tidak bertumbuh. Hubungan mereka dengan Tuhan hanya tingkat mereka, yaitu level mereka hanya sama seperti apabila mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak bertumbuh lagi karena mereka tidak memberi makan kepada roh mereka. Jadi mari kita lihat di atas skrin kitab Mazmur pasal 119 dan ayat ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mungkin ada di antara kita yang sudah pernah hafal dan juga pernah dengar khotbah tentang ayat ini. Tetapi ayat ini menjadi semakin penting terutamanya di akhir zaman ini. Jadi malam hari ini kita mau sama-sama belajar daripada Roh Kudus. Kita tahu bukan sahaja firman Tuhan itu adalah makanan rohani, firman Tuhan juga adalah pelita dan terang bagi hidup kita. Jadi di ayat yang kita bacakan tadi, kita diberitahu bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sekiranya Bapak Ibu Saudara-saudara tidak pernah memikir hal ini, apakah kita sedang berada di dunia ini di mana kita sudah masuk akhir zaman? Menurut Alkitab, di akhir zaman ini kegelapan akan menutupi bumi kita. Jadi bukan saja kegelapan, kesusahan dan kejahatan juga akan meningkat. Ini bukan menurut kata saya, tetapi menurut firman Tuhan. Ya kan, di Yesaya pasal ke-60 ayat kedua kita diberitahu bahwa kejahatan, kesusahan, kegelapan akan meningkat, akan menutupi bumi ini. Dan sekiranya ada kegelapan, ada kejahatan, ada kesusahan, penipuan juga akan meningkat. Bukan sahaja di dunia ini, tetapi juga di kalangan orang Kristen. Penipuan dari sudut di mana pengajarannya tidak menurut firman Tuhan, ataupun adanya pengajaran yang sudah sesat. Jadi, apakah yang dapat membantu kita di akhir zaman ini? Menurut Mazmur 119 ayat ke-105, firman Tuhan menjadi pelita. Sekiranya tiada kegelapan, mengapakah kita butuhkan pelita dan terang? Jadi ayat ini apabila kita renungkan
dari sudut pandang akhir zaman ini, ia memberikan makna dan pengertian yang berbeda. Kita mulai menghargai betapa pentingnya firman Tuhan yang akan dapat membantu kita dalam kehidupan seharian kita. Bukan sahaja sebagai seorang manusia yang hidup di atas muka bumi ini, tetapi sebagai seorang anak Tuhan, sebagai anak raja, sebagai seorang Kristen. Bagaimanakah firman Tuhan dapat membantu kita? Selalunya apabila kita bilang tentang firman Tuhan, kita mulai merasa bosan, ya kan? Kita mungkin rasakan, oh, sebaik saja aku buka Alkitab, aku sudah mulai merasa mengantuk dan mau tidur. Tapi hari ini, biar Roh Kudus berbicara dalam hati kita dan memberikan pengertian yang baru kepada kita. Nomor satu, apabila ayat ini memberitahu kita bahwa firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, saya mau berkongsi dan berbagi dengan Bapak Ibu, saudara-saudara. Poin yang pertama, ini memberitahu kita bahwa firman Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita. Di akhir zaman ini akan ada banyak dan ramai orang yang mulai merasakan mereka dipenuhi dengan kekeliruan di dalam pikiran mereka, di dalam minda mereka, karena mereka tidak tahu tujuan mereka di dalam hidup ini. Semakin banyak kesusahan, semakin banyak kekurangan, mereka merasakan, mengapakah aku di atas muka bumi ini? Mengapakah saya dilahirkan di bumi ini? Dan tanpa firman Tuhan, kita tidak akan tahu apakah tujuan Tuhan ataupun tujuan hidup kita dalam dunia ini. Dan hanya firman Tuhan yang dapat memberitahu kita tujuan Tuhan dan juga menunjukkan kepada kita jalan di dalam hidup kita. Setiap kali kita tidak dapat mencari jalan, firman-Nya akan menunjukkan jalan kepada kita. Pada waktu yang sama bukan hanya menunjukkan jalan kepada kita, penunjukan jalan ini juga merangkumi di mana kita diberitahu apakah musim dan waktu yang sedang kita lalui di dalam hidup kita. Seperti cuaca dan musim di dunia alami, katakan ya kan di Malaysia atau di Indonesia kita tiada musim dingin, tiada salji, tapi sekiranya kita tinggal di satu tempat di mana ada musim yang dingin, di mana ada salji yang turun, apakah Anda dan saya masih boleh memakai pakaian yang biasa? Sudah tentu jawabannya tidak, ya kan? Kita akan memakai pakaian yang beda-beda mengikut musim supaya sesuai dengan musim. Jadi di dalam hidup kita, kalau kita mau tahu jalan yang sebenarnya, yang secocoknya dalam hidup kita, kita juga harus tahu apakah musim dan waktu di dalam hidup ini. Di waktu ini, di saat ini, apakah waktu dan musim yang sedang saya lalui, yang sedang saya lewati di saat ini. Siapakah yang boleh memberitahu saya? Mungkin surat kabar, mungkin berita akan memberitahu kita, oh sekarang adalah musim kemarau. Sekarang adalah musim kemarau atau ekonomi yang tidak bagus, tidak baik. Tapi apakah itu menurut firman Tuhan atau menurut suara duniawi? Jadi sekiranya jika kita tidak memberi izin kepada firman Tuhan untuk menerangi jalan kita, kita mulai percaya apa yang diberitahu kepada kita oleh sumber-sumber yang lainnya. Jadi poin pertama, firman Tuhan dapat menunjukkan jalan kepada kita. Supaya kita tidak hidup di dalam kekeliruan, penuh dengan kekhawatiran karena tiada tujuan, tidak tahu arah, tidak tahu jalannya. Dan kita tidak dapat membuat persediaan yang secocoknya. Jadi firman Tuhan akan memberitahu kita waktu dan musim yang sedang Anda dan saya lewati di dalam hidup kita. Sebagai contohnya, kita harus sadar dan tahu bahwa
kita sedang melalui satu tempo waktu ini di mana yang diberitahu di dalam Alkitab adalah akhir zaman ini, ya kan? Di mana Yesus akan datang buat kali yang keduanya. Bila waktunya kapan kita tidak tahu, tetapi itu adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Dan Anda dan saya sebagai anak Tuhan, kita harus percaya dan kita harus mulai membuka mata kita dan melihat situasi dan kondisi di keliling kita. Bagaimanakah saya harus mempersiapkan diri untuk hidup di akhir zaman ini. Firman Tuhan akan memberitahu kita, akan menunjukkan jalan kepada kita. Amin. Poin kedua, apakah gunanya pelita di tengah-tengah kegelapan? Pelita dapat mencegah kita daripada tersandung karena rintangan. Kalau sekiranya semuanya di dalam kekelaman atau kegelapan, kita tidak tahu yang di hadapan kita adanya sebuah batu rintangan atau sesuatu yang dapat memerangkap kita. Saya pernah berdoa untuk saudara-saudara saya dan pernah sekali saya melihat ketika saya berdoa untuk seorang saudara, saya melihat, ada sebuah perangkap yang diberikan oleh musuh seperti perangkap yang untuk menutupi hidupnya. Tanpa disadarinya, dia sedang mencari kerja. Dan dia tidak tahu kerja itu, lowongan kerja itu bukannya dari Tuhan. Itu adalah satu penipuan. Dan sekiranya kita tidak tahu firman Tuhan untuk memberitahu kita sama ada ini adalah kehendak Tuhan ataupun ini adalah sesuatu yang Tuhan tidak mau kita masuki, kita akan masuk dalam perangkat musuh. Kita tidak sadar sekiranya semuanya dalam kegelapan. Bukan karena Anda dan saya gelap ataupun apa-apa, tetapi sekiranya situasi dan kondisi kita adalah gelap. Bukan karena pilihan kita, tetapi di akhir zaman ini kita diberitahu bahwa kegelapan akan menutupi bumi ini. Amin. Tetapi firman Tuhan dapat mencegah kita daripada tersandung karena rintangan ataupun perangkap. Kalau Anda dan saya mengambil selangkah lagi maju ke hadapan, kita tidak tahu musuh telah pun meletakkan satu perangkap di hadapan kita. Dan kita sedang pikir, apakah keputusan atau pilihan yang akan saya lakukan? Ya kan, kadang-kadang kita diberikan, marilah ikuti serta bisnis ini, atau marilah lakukan ini, sama-sama kita bekerja sama dalam kegiatan ini, aktivitas ini. Tetapi sekiranya itu adalah sebuah perangkap, kita tidak akan tahu tanpa firman Tuhan. Jadi poin kedua, firman Tuhan memainkan peranan sebagai pembimbing dan penunjuk jalan kepada kita. Sama seperti poin pertama, tetapi kita lebih dalam lagi kita lihat di mana ia dapat memberikan satu efek ini di mana dapat mencegah kita. Sebelum kita tersandung, biar firman Tuhan memberitahu kita supaya kita stop. Kita tidak mengambil langkah tersebut, tetapi kita stop dan biar kita dengar suara Tuhan dan firman Tuhan. Di sini saya mau tunjukkan sebuah ayat dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal ke-30 dari ayat 20 hingga ayat 21. Di sini tercatat, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Di ayat ke-21, mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, ya. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Apakah yang didengari oleh telinga kita? Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Kali lagi saya bacakan dari ayat ke-21. Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Jadi di sini adalah sebuah janji dalam firman Tuhan di mana
suara Tuhan akan didengari oleh telinga kita. Kita dengar sebuah perkataan dari belakang kita. Suara siapakah itu? Suara Roh Kudus, suara Tuhan lewat firman-Nya memberitahu kita, berjalanlah, ambil arah kanan ataupun ambil arah kiri. Mungkin Anda pikir apakah bedanya sekiranya saya mengambil arah yang kanan atau mengambilkan tujuan arah ini yang menuju ke kiri. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, saya mau berkongsi dengan kalian. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian di sebuah negeri di adanya peperangan. Ada seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang sedang berjalan ya di atas jalan, dan dia berjalan, tiba-tiba beliau mendengar sebuah suara dalam telinganya. Cepat menyeberangi jalan dan ambil jalan tersebut. Dia merasakan aneh, mengapakah salahnya saya berjalan di sini? Setiap hari saya mengambil jalan ini, tiba-tiba ada suara yang memberitahunya, cepat menyeberangi jalan dan jalan di arah sana. Jadi dia pun pikir, tidak susah, ini sesuatu yang saya dapat lakukan. Jadi dia terus menyeberangi jalan dan pergi ke jalan tersebut. Sebaik sahaja beliau melakukan itu, ada bom yang terus tercetus di tempat di mana dia sedang berjalan. Apakah ini sesuatu yang tidak benar? Tidak, ini adalah kesaksian seorang Kristen. Dan ada banyak lagi kesaksian seperti ini di mana Tuhan sering memberitahu anak-anaknya atau berkata dengan anak-anaknya untuk melindungi mereka, untuk memelihara mereka. Dan caranya adalah dengan berkata dengan mereka. Adanya sebuah suara di dalam telinga mereka. Cepat pergi ke seberang. Jangan jalan di sini lagi. Ada lagi sebuah kesaksian di mana ini adalah kesaksian istri saya. Waktu itu kami baru berkawin mungkin satu tahun lebih, dan ya itu sebelum anak pertama saya dilahirkan. Jadi kami sedang di dalam mobil dan kami berhenti karena mau pergi ke toilet. Ketika istri saya pergi ke toilet, tiba-tiba dia mendengar sebuah suara di dalam telinganya yang memberitahunya ada seorang lelaki di belakangnya adalah seorang yang diketahui istri saya, di mana Tuhan tak mau lelaki itu mengenal siapakah istri saya, mengenal orang yang di hadapan itu adalah istri saya. Jadi istri saya bertanyakan suara Tuhan itu dan bertanyakan apakah yang harus saya lakukan. Jadi suara Tuhan itu dia lanjutkan, kamu cuma hanya pergi ke samping dan berhenti di situ dan biar lelaki itu terus jalan. Dan terbukti seperti suara yang diberitahu kepada istri saya, lelaki yang terus jalan yang melalui istri saya itu adalah seseorang yang istri saya kenal, dan lelaki itu juga kenal istri saya. Tetapi Tuhan tidak mau lelaki itu mengenal pasti istri saya di saat itu. Karena mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Kita tidak tahu. Tapi ini adalah beberapa contoh di mana apabila suara Tuhan ataupun firman Tuhan benar-benar ternyata dapat mencegah kita daripada tersandung. Sekiranya kita tersandung, kita sudah diperangkap oleh musuh Tuhan, ada musuh kita, dan kita tidak dapat maju lagi. Coba kita bayangkan, sudah berapa kali kita terlewat suara Tuhan atau terlewat firman Tuhan karena kita tidak mendengar, dan oleh karena itu kita diperangkapi oleh musuh Tuhan, yaitu iblis, setan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, biar Roh Kudus berfirman kepada kita dan mencipta atau menghasilkan sebuah kerinduan di dalam hati Anda dan saya untuk lapar dan haus pada firman Tuhan. Karena betapa pentingnya di akhir zaman ini, kalau kita tidak dapat tahu rencana musuh atau strategi musuh di hadapan kita, dan kita tersandung karena kegelapan di keliling kita. Ini bukannya tujuan Tuhan. Tuhan mau anak-anaknya tidak diperangkapi musuh.
Tuhan mau anak-anaknya terus maju lagi untuk melihat tujuan ilahi, destiny ilahi di dalam hidup mereka digenapi. Dan terus melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Tetapi kita tahu di dalam Yohanes pasal 10 ayat ke-10, pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasa. Kalau kita tidak berwaspada, kita akan dicuri. Pencuri itu akan datang dan membunuh rencana Tuhan. Membinasa segala yang sudah dibangunkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak berwaspada dan mendengar suara Tuhan, dan supaya firman Tuhan menjadi pelita kepada kaki kita dan menjadi terang kepada jalan kita. Poin ketiga, sekiranya sekeliling kita adalah di dalam kegelapan, dan di saat itu kita tidak tahu posisi kita atau lokasi kita, selangkah saja, kalau kita ambil satu langkah saja, kita akan jatuh dari tebing itu. Katakan kita berada di tebing, dan di saat itu, kalau kita ambil selangkah saja di kehadapan, kita akan jatuh dari tebing itu. Firman Tuhan yang merupakan pelita kepada kaki kita sudah pasti akan menerangi jalan, menerangi kondisi di hadapan kita. Jadi poin ketiga, firman Tuhan dapat mencegah kita daripada jatuh dari tebing. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya sudah pasti kita semua akui, kita tidak tahu langkah yang ke hadapan yang akan kita ambil di dalam hidup kita. Apakah langkah itu akan menyebabkan kita jatuh atau tidak? Setiap hari kita berhadapan dengan berbagai keputusan, berbagai pilihan. Apakah pilihan Anda, apakah keputusan Anda? Dan setiap pilihan dan setiap keputusan yang dibuat oleh kita, ada potensinya yang akan dapat menyebabkan kita jatuh. Dan kita harus menilaikan setiap keputusan yang akan kita ambil itu berdasarkan prinsip firman Tuhan. Ada banyak prinsip firman Tuhan yang kita tahu. Jangan kita menipu, jangan kita korupsi, jangan kita iri hati kita, jangan kita menjadi sombong. Setiap prinsip ini harus kita taburi dan penuhi di dalam hati kita. Dan bukan saja kita dengar prinsip-prinsip firman Tuhan dan ajaran-ajaran firman Tuhan ini, tetapi kita harus mengambil setiap keputusan dan pilihan berdasarkan fondasi firman Tuhan. Setiap kali Anda dan saya mengambil keputusan yang berdasarkan firman Tuhan, ini dapat menjadi sesuatu jaminan kepada kita semua, yaitu kita tidak akan jatuh. Walaupun di mata duniawi, mungkin orang akan ketawakan kita, haha, mengapakah Anda melakukan ini? Bodoh engkau. Tiada orang yang melihat mungkin Anda dapat lakukan ini. Tiada orang tahu kenapa engkau takut. Ya kan, boleh Anda lakukan saja. Tetapi setiap kali kita membuat pilihan untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan, haleluya, jaminannya adalah Anda dan saya tidak akan jatuh dari tebing. Amin. Haleluya. Berarti setiap keputusan yang kita buat itu tidak akan menyebabkan kita jatuh. Walaupun pada awalnya mungkin Anda pikir, kalau saya berbuat demikian, mungkin saya akan kurang satu bisnis. Sekiranya saya melakukan berdasarkan firman Tuhan, saya akan kurang uang saya atau duit saya. Tidak apa-apa. Apakah yang lebih penting? Ikut prinsip firman Tuhan atau mau bisnis itu atau mau sesuatu itu yang tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Sudah pasti Anda dan saya akan pilih kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi ini menjadi sekali lagi untuk sebuah peringatan kepada kita semua. Setiap hari di dalam dunia ini kita berhadapan dengan pelbagai cobaan. Dan kita harus tetap berpegang kepada prinsip firman Tuhan. Walaupun ini akan menyebabkan kesusahan, tetapi jaminannya adalah tidak akan menyebabkan kita jatuh. Haleluya. Tidak akan jatuh dalam dosa,
tidak akan jatuh dalam sesuatu yang akan membawa sesuatu kerugian kepada kita, kegagalan kepada kita. Jadi poin yang sangat dekat dengan poin ini, poin keempat, apabila firman Tuhan itu adalah pelita kepada kaki kita dan terang kepada jalan kita, dia akan dapat mencegah kita daripada mengembara ke jalan yang mengarah ke bahaya. Semuanya seperti sama tetapi ada bedanya. Tadi kita bilang tentang perangkap, kemudian jatuh dari tebing. Di sini saya mau memberitahu kita bahwa ada jalan yang kita ambil dalam hidup kita yang berarah terhadap sesuatu yang bahaya. Apabila kita bayangkan riwayat hidup kita dulu-dulunya, coba kita pikir kembali putusan yang kita ambil dulu. Kadang-kadang kita rasa malu, kadang-kadang kita rasa, mengapakah saya melakukan itu? Mengapakah saya mengambil jalan itu? Jalan itu sudah jelas adalah jalan yang salah. Tetapi mungkin waktu itu kita masih belum ditakluki oleh firman Tuhan. Firman Tuhan masih belum menjadi prinsip, menjadi pelita di dalam hidup kita. Tapi di akhir zaman ini, kita mesti pelajari dari mana kita jatuh dahulu atau dari mana pilihan yang salah yang telah kita lakukan dahulu dan belajar daripada situ supaya tidak lagi melakukan hal yang sama. Hati kita memiliki sebuah kapasitas. Kapasitas apa? Kapasitas untuk mengembara. Hati kita tidak suka berada di sebuah posisi atau lokasi yang sama. Itu adalah ciri atau atribut domba, ya kan? Dia suka pergi mengembara, mau pergi melihat, oh di sini lebih cantik, oh di sini rumputnya lebih bagus, oh di sini ada air. Tetapi domba itu tidak begitu pandai, tidak begitu pintar. Dia pergi mengembara dan kebanyakan kali ketika dia mengembara, dia mengambil jalan yang salah. Dan apabila kita membelok ke sini atau membelok ke sana, hal itu atau perkara tersebut menyebabkan berbagai permasalahan dan problema dalam hidup kita. Paham kan apa yang coba saya sampaikan di sini? Apabila kita mengambil jalan yang salah, kita sedang mengundang berbagai permasalahan dalam hidup kita. Satu demi satu problema datang mencari kita apabila kita mengambil jalan yang salah. Coba pikir dahulu, hari-hari di mana kita masih belum menjadi Kristen. Oh, kita buat jalan kita ambil jalan yang salah. Hal ini mencari kita, problema ini datang, tiada uang, nanti hubungan kita pun menjadi ribut, dan banyak lagi hal-hal yang menimpa hidup kita. Tetapi apabila kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, Tuhan tidak mau problema ini datang karena kita mengambil jalan yang salah. Jadi Tuhan mau kita memiliki firman Tuhan yang akan menjadi pelita kepada kaki kita. Supaya setiap permasalahan ini dapat dihindari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita harus sadari, ada permasalahan yang diizinkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak dapat menolak setiap kesusahan atau permasalahan dalam hidup kita. Yesus tidak pernah menjanjikan sebuah hidup yang tanpa kesusahan. Tidak benar ya. Sesiapa yang memberitahu kita, kalau Anda menjadi anak Tuhan Kristen tiada masalah, itu semua tipu ya. Tetapi menurut firman Tuhan, Yesus berjanji untuk menyertai kita melewati setiap kesusahan, setiap permasalahan. Haleluya. Itu janji Yesus. Yesus akan menyertai kita. Kita tidak akan bersendirian menjadi takut atau tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi Tuhan, Dia berjanji, aku akan bersamamu, aku akan menyertaimu. Haleluya. Tetapi ada permasalahan atau ada problema yang dapat kita hindari. Karena bukan semuanya diizinkan oleh Tuhan. Ada beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh keputusan kita. Kita mengembara, kita mengambil jalan yang salah. Semua ini dapat dihindari sekiranya setiap
langkah yang diambil oleh kita diterangi oleh pelita firman Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Harus kita ingat sekali lagi, saya mau kongsikan di sini, jangan kita mengembara sampai mengambil jalan yang mengarah ke bahaya. Kalau Anda tahu Anda sedang berada di jalan yang berarah ke bahaya, cepat-cepat kita berhenti dan bertobat. Pertobatan itu bukannya sesuatu yang jelek atau sesuatu yang tidak bagus. Pertobatan itu adalah yang bagus. Kita bertobat, kita kembali ke jalan yang benar. Kita kembali ke rencana Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi pertobatan itu harus menjadi jalan hidup kita. Amin. Cara hidup kita, gaya hidup kita. Setiap kali kita menyadari, ini salah. Sekarang saya sedang mengambil sebuah jalan yang menjadi ke arah yang bahaya, cepat-cepat saya bertobat. Tuhan, ampuni dosa aku. Tuhan, sorry. Tuhan, minta maaf. Ini sudah salah. Saya kembali ke pangkuanmu ya Bapa. Bapa yang baik, ampuniku. Aku bertobat. Amin. Biar darah Yesus menyucikan kita, biar darah Yesus melindungi kita. Jadi poin yang terakhir, bukan sahaja hati kita memiliki kapasitas untuk mengembara, hati kita juga memiliki kapasitas untuk mengambil jalan hingga kita berpaling dari jalan kehidupan. Ini adalah salah satu ciri orang Kristen yang akan terjadi kepada orang Kristen di akhir zaman. Kalau kita tidak benar-benar berpegang kepada firman Tuhan, orang yang benar, orang Kristen, anak Tuhan juga akan terpedaya oleh penipuan musuh kita. Dan apabila itu terjadi, kita akan berpaling dari jalan kehidupan. Bukan kita menuju ke surga, tetapi kita menuju kebinasaan dan kita menuju ke neraka. Tanpa sadari, tanpa kita tahu, tanpa diketahui kita berpaling, kita mengambil bukan saja arah yang bahaya yang akan membawa problema, tetapi ini jauh lebih parah lagi, membawa kepada kebinasaan di dalam hidup kita. Pembinasaan di dalam hidup kita. Mari kita renungkan ayat ini di kitab Amsal. Coba lihat di screen Anda. Amsal pasal ke-14 dan ayat ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sangat penting. Nah, mari kita bacakan sekali lagi. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Mungkin Anda pikir, ini bukan untuk saya. Saya sudah menjadi anak Tuhan. Saya Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kasih Tuhan. Ini juga untuk kita sebagai Kristen. Jangan kita mengambil sebuah jalan yang kita sangka ini adalah lurus, yang akan membawa kita ke surga, tanpa kita tahu ujungnya menuju maut dan kebinasaan. Kita mula berpaling dari jalan kehidupan. Kesemua ini, poin-poin yang saya bagikan tadi, menunjukkan kepada kita konsekuensi ketika firman Tuhan bukan pelita di dalam hidup kita. Apabila kita tidak jadikan firman Tuhan pelita kepada kaki kita dan untuk menerangi jalan kita. Maksud saya, kita jalani hidup kita seperti biasa setiap hari tanpa memedulikan firman Tuhan. Ayat yang kita bacakan tadi memberitahu kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap hari kita berjalan. Setiap hari kita menggerakkan kaki kita. Pertanyaannya, apakah setiap kali kaki Anda dan kaki saya bergerak, ianya bergerak karena dipengaruhi, dibimbing firman Tuhan, atau dibimbing nafsu kita, atau dibimbing suara duniawi? Itu pertanyaan yang penting. Jangan hanya kita hafalkan ayat ini. Aku pernah hafal ayat ini. Tetapi biar kita tanya diri kita. Setiap kali kita bergerak, setiap kali kita mengambil langkah, kaki kita bergerak,
apakah firman Tuhan yang menerangi setiap jalan kita? Ini harus menjadi gaya hidup kita supaya di akhir zaman ini kegelapan yang menutupi bumi tidak dapat menutupi hidup Anda. Tapi kita dapat bersinar dengan terang Kristus. Itu adalah rencananya, itu adalah destiny ilahi dalam Tuhan dalam hidup Anda. Tetapi tanpa firman Tuhan tidak dapat berlaku dan tidak akan terjadi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ya kita lanjutkan sedikit lagi. Mengapakah pemazmur ini mengambil gambaran pelita? Karena pelita itu juga dapat memberi pelajaran yang lain. Selain pelita itu menerangi, memiliki cahaya yang dapat menerangi jalan kita, yang di hadapan kita. Pelita itu juga memberitahu kita, oh, pelita itu kalau kita mau pakai pelita, kita butuhkan minyak. Amin, saudara-saudaraku. Berarti kita membutuhkan Roh Kudus. Firman Tuhan dan Roh Kudus bergabung bersama-sama. Itu adalah kuasa ilahi yang akan membimbing jalan dalam hidup kita. Haleluya. Mungkin Anda dengar kesaksian tadi dan Anda mendengar poin-poin yang sudah saya kongsikan dan bagikan dengan saudara-saudara tadi. Sudah pasti Anda memiliki adanya sebuah pertanyaan. Bagaimanakah Pak Pendeta? Bagaimanakah saya dapat mendengar suara Tuhan? Ya kan? Mungkin Anda pikir, saya tidak pernah mendengar suara Tuhan. Bagaimana aku tahu itu suara Tuhan atau suara iblis atau suara saya? Kita kembali ke ayat tadi, Mazmur 119 ayat ke 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setiap anak Tuhan memiliki kapasitas untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi kita selalu mau mendengar suara Tuhan tanpa memenuhi hati kita dengan firman-Nya. Ayat tadi memberitahu kita, pelita itu adalah firman-Nya. Dan firman-Nya konsisten, ataupun suara Tuhan sejajar dengan firman Tuhan dan selaras dengan suara Tuhan. Kalau kita tidak kenal firman Tuhan, kita akan terpedaya oleh suara musuh, suara duniawi, ataupun suara nafsu di dalam hati kita. Jadi Tuhan yang penuh dengan bijaksana mengajar kita supaya hati kita diperkaya dengan firman Tuhan dahulu. Apabila hati kita penuh dengan firman Tuhan, apabila kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, sebenarnya apa yang terjadi? Apabila kita membaca firman Tuhan, mungkin kita pikir, bosan, aku tidak paham. Itu hanya alasan yang kita berikan. Tetapi firman Tuhan, seperti yang saya bagikan minggu lepas, ialah sebuah makanan rohani. Anda tidak perlu memahami apa yang Anda makan, ya kan? Oh, aku paham, sebutir nasi ini dipenuhi dengan protein, karbohidrat. Tidak perlu, tetapi Anda hanya makan nasi itu saja. Sama saja dengan makanan rohani. Anda baca, Anda tetap makan. Jangan berhenti karena Anda tidak paham. Dan kata Allah itu semua bosan. Kita harus tetap membacanya, merenungkannya, simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Pemahaman itu akan datang lewat Roh Kudus. Tetapi yang pentingnya kita harus tetap simpan dan penuhi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan memposisikan diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Apabila kita ada firman Tuhan, Tuhan percaya, dia tahu, oh, anak saya sudah ada firman Tuhan. Kalau saya berbicara dengan dia akan tahu, oh ini suara saya. Dia dapat membedakan, oh ini bukan suara
Musuh bukan suara iblis, tetapi suara Tuhan. Bagaimana Tuhan tahu kita bisa membedakannya? Karena kita sudah penuhi hati kita dengan firman-Nya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita sama-sama memiliki sebuah kerinduan, kehausan untuk penuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena seperti alat musik, ya kan? Apabila kita mau pakai alat musik itu, setiapnya harus mengikut nada yang tepat dan jitu, ya kan? Seperti gitar. Setiap kali kita mau pakai gitar itu, kita mesti ubah dan tukar supaya suara yang keluar itu jitu dan tepat. Oh, ini I, ini E, atau ini D. Jadi apa yang firman Tuhan dapat lakukan adalah bisa menukar hidup kita. Apa yang ada di dalam hidup kita, firman Tuhan akan memposisikan kita supaya kita berada di sebuah posisi di mana Tuhan akan berbicara dengan kita, menunjukkan jalan kepada kita, mencegah kita daripada tersandung, mencegah kita daripada jatuh, mencegah kita daripada berjalan mengembara ke arah yang lain, arah yang membawa permasalahan dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan adalah sangat penting untuk memposisikan kita untuk mendengar suara Tuhan. Kalau seseorang Kristen datang kepada saya dan memberitahu saya, oh saya mendengar suara Tuhan memberitahu saya ini dan itu. Tetapi kalau saya bertanya kepada dia, apakah Anda sering merenungkan firman Tuhan? Dan dia memberitahu saya, oh aku tidak perlu firman Tuhan. Saya akan sangat berhati-hati dan tahu suara yang didengari oleh saudara saya itu mungkin kemungkinan besar bukannya daripada Tuhan. Sekiranya seseorang itu tidak mencintai firman Tuhan tidak melekat kepada mulutnya, tidak melekat kepada hatinya, sangat sulit dia mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan dan firman Tuhan itu adalah selaras, sejajar, dan konsisten. Dan keduanya minyak yang menggambarkan Roh Kudus. Apabila kita merenungkan firman Tuhan dan jika Anda katakan, oh saya bosan karena saya tidak paham. Kita memerlukan Roh Kudus untuk mengajar kita apabila kita merenungkan firman Tuhan. Dan disitulah kita memupuk sebuah hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Kristus yang diberikan kepada kita, yang diam di dalam hati kita. Untuk apa? Selama ini kita sebagai Kristen ada Roh Kristus di dalam hati kita. Untuk apa? Supaya kita memupuk sebuah hubungan dengannya. Apabila kita memupuk hubungan dengan Roh Kudus, kita mulai mengenal siapakah Tuhan. Karena Roh Kudus akan memberitahu kita, oh Tuhan adalah seperti ini. Inilah atribut Tuhan. Inilah sifatnya, cirinya. Kesemua ini hanya boleh diberikan oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus memberikan kesemua ini kepada kita? Apabila kita memupuk sebuah hubungan dengan Roh Kudus. Di akhir zaman ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, biar saya mendorong setiap kita atau setiap yang mendengarkan khotbah ini, mari kita sama-sama meluangkan waktu untuk memupuk hubungan dengan Roh Kudus dan meluangkan waktu untuk mengisi hati kita, memperkayakan hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan apabila firman Tuhan menerangi hati dan hidup kita, walaupun kegelapan menutupi bumi ini, kegelapan itu tidak akan menutupi kita dan memakan kita. Poin yang terakhir, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekiranya firman Tuhan itu dapat menerangi jalan kita, ya kan? Sebagai pelita yang menunjukkan jalan yang dihadapan kepada kita. Pelita atau firman Tuhan juga dapat menerangi, dengar baik-baik ya, firman Tuhan itu juga dapat menerangi kegelapan dalam hati Anda dan saya. Apabila kita memupuk hubungan dengan Roh Kudus akan berbisik dalam hidup kita, dalam hati kita. Anakku, ini sudah
Salah, anakku, ini adalah jalan kegelapan. Jadi kita harus melihat ini secara sempurna. Bukan sahaja firman Tuhan itu sebagai pelita yang dapat menerangi jalan yang di hadapan kita atau setiap gerakan yang kita ambil. Pada waktu yang sama, pada saat yang sama, firman Tuhan juga menerangi hidup kita. Supaya hidup kita bukannya penuh dengan kegelapan, tetapi penuh dengan terang firman Tuhan. Untuk apa? Dan di sini saya mau kongsikan dengan saudara-saudara ayat yang terakhir. Di Roma, kitab Roma pasal ke-8 ayat ke-29, Rasul Paulus memberitahu kepada kita secara jelasnya. Biar ini menjadi jelas kepada setiap kita. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya dia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Coba kita perhatikan di sini. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Siapakah semua orang ini? Semua orang ini termasuk Anda dan saya. Amin. Kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi anaknya. Haleluya. Kita sudah keluar dari kerajaan gelap dan kita sudah dibawa masuk ke kerajaan Kristus. Jadi kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan selanjutnya ini adalah rahasia yang diberitahu oleh Rasul Paulus kepada kita. Ini adalah tujuan ilahi buat setiap anak Tuhan di atas muka bumi ini. Apa sahaja yang Anda lakukan? Mungkin Anda adalah hamba Tuhan, mungkin Anda ada bisnis, Anda buat kerja, apa sahaja yang Anda bikin di dalam hidup Anda. Tidak kira apa juga pekerjaan atau yang dilakukan oleh Anda itu, mari kita belajar bersama-sama tujuan ilahi atau destiny ilahi buat kita semua adalah Tuhan Yesus atau Bapa Surgawi kita mau setiap kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya kan? Coba lihat di sini. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Sudah ditentukannya. Anda dan saya, setiap sikon di dalam hidup Anda yang diizinkan oleh Tuhan, sudah ditentukan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk tujuan apa? Bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk membunuh kita, tetapi supaya Anda dan saya menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Anaknya di sini adalah Yesus Kristus. Dan kita membutuhkan firman Tuhan untuk menerangi hati kita. Supaya kita tahu, oh bagian ini dalam hidup saya. Oh sudut ini, oh bagian ini. Masih belum serupa dengan Kristus. Dan firman Tuhan akan memperbetulkan, mengkoreksikan hidup kita. Supaya bagian itu juga penuh dengan terang firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, biar ini menjadi jelas kepada kita semua malam hari ini. Firman Tuhan dapat menerangi jalan kita karena firman Tuhan itu adalah pelita dan juga terang kepada dalam hidup kita, termasuk di dalam hati kita. Segala yang jelek, yang tidak serupa dengan Kristus, biar firman Tuhan mengkoreksi kita, memberitahu kita, menerangi bagian itu yang gelap dan memberitahu kita ini tidak menyenangkan Tuhan. Dan dari apabila kita sedang memupuk hubungan dengan Roh Kudus, disitulah firman Tuhan, perwahyuan tentang firman Tuhan diberikan. Perwahyuan untuk memberitahu kita kegelapan yang ada di dalam hidup kita dan juga kegelapan di sekeliling kita. Ada dua sudutnya. Di dalam, secara dalamannya dan secara eksternalnya. Apakah yang jalan yang saya harus ambil? Biar terang firman Kristus yang memberitahu kita, membimbing kita. Di dalam saya,
Jangan hanya saya membuat keputusan yang betul, tetapi di dalam saya penuh dengan hal-hal yang jelek, hal-hal yang kepahitan, iri, hal-hal yang penuh dengan dosa. Itu pun tiada gunanya. Sekiranya di dalam kita tiada gambaran, tidak serupa dengan Kristus, itu berarti kita juga tidak diterangi oleh pelita firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, saya percaya apa yang dibagikan malam hari ini akan menjadi sebuah berkat yang dapat menguatkan iman Anda dan menolong Anda dalam kehidupan seharian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Roh Kudus, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Roh Kudus, kami mengundang hadirat-Mu. Dan malam hari ini kami datang mau mendekati tahta kasih karunia-Mu. Engkau penuh dengan kasih terhadap kami semua anak-anak-Mu. Malam hari ini kami mengundang terang firman-Mu untuk menerangi setiap bagian di dalam hidup kami. Berbisiklah di dalam hati kami saat ini juga, ya Roh Kudus. Beritahulah kepada kami sekiranya ada apa-apa yang harus kami bertobat, dan tunjukkanlah jalan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami datang mendekati-Mu malam hari ini, dan kami berdoa agar Engkau menghulurkan tangan-Mu malam hari ini. Engkau lihat setiap hati yang terbuka. Engkau lihat setiap hal, setiap permasalahan, setiap beban yang dipikul oleh anak-anak-Mu. Nah, malam hari ini Engkau mau datang dan memberi ketenangan kepada setiap kami. Engkau mau memberi damai sejahtera-Mu yang luar biasa. Karena ada yang di tengah-tengah kami yang sudah lama merindukan hadirat-Mu, yang sudah lama tidak merasakan realitas hadirat-Mu. Malam hari ini kami berdoa dengan sungguh-sungguh, ya Bapa, jamahlah kami, berikan hidup-Mu kepada kami, berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu di dalam hati kami. Yang lemah Engkau kuatkan, ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan. Di dalam nama Yesus. Biar setiap roh kegelapan diusir dan keluar dari setiap kami dalam nama Yesus. Berikan kebebasan di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Apa juga pergumulan yang ada di dalam hati kami, Tuhan Yesus, kami berdoa malam hari ini, Engkau memberi jawaban kepada setiap kami. Engkau memberi jalan penyelesaian, Engkau membuka pintu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap kami di dalam tangan-Mu malam hari ini. Berkatilah hidup kami, ya Bapa. Engkau akan mencukupkan setiap kekurangan di dalam hidup kami. Berkat-Mu yang melimpah akan dicurahkan dalam hidup kami. Dan ya Bapa, Engkau akan melindungi kami, memelihara kami, dan menopang setiap kami malam yang ada di dalam ibadah Sabtu malam hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Doakan setiap kami di sini, biar tangan-Mu menjamah setiap kami. Serahkan beban-Mu kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, kita berdoa dan sama-sama kita katakan amin.